Saya akan bicara tentang mengalami kuasa dan kemuliaan Tuhan. Pagi ini saya akan mengajak Bapak Ibu Saudara membaca dua perikop dalam kisah yang berbeda sebetulnya, tapi kita gabung jadi satu. Supaya kita bisa belajar dengan jelas tentang pelajaran rohani, tentang mengalami kuasa dan kemuliaan Tuhan. Ya, nanti kita bicara begini, kenapa kuasa kemuliaan Tuhan tidak dilepaskan dalam hidup kita? Kenapa kita orang percaya pada Tuhan, mau baru, mau sudah lama, tetapi kenapa dalam perjalanan kekristenan, kehidupan kekristenan kita nggak ngalami kuasa? Ada apa gitu dengan kekristenan kita? Masalahnya di mana gitu? Nah, kita akan belajar nanti bagaimana jalan masuknya, akses masuknya untuk kita orang percaya kepada Tuhan, kita mengalami kuasa dan kemuliaan Tuhan yang betul-betul jadi realita yang nyata dalam hidup kekristenan kita. Kita baca dua perikop. Yang pertama Markus pasal 6, kita baca dulu ayat 1 sampai 6. Baru kemudian pasal yang sama lalu kita loncat ayat 53 sampai 56. Sama, kita baca setiap hari berganti-gantian. Saya baca ayat 1, Anda baca ayat yang kedua, nanti 6a-nya sama-sama kita baca saudara ya. Tentang Yesus ditolak di Nazaret. Ini beberapa kali saya sampaikan, tapi saya gabung jadi satu ini kisah. Markus 6 ayat 1 begini kata firman. Kemudian Yesus berangkat dari situ dan tiba di tempat asalnya, sedang murid-muridnya mengikuti dia. Teruskan ayat 2. Pada hari Sabat ia mulai mengajar di rumah ibadat dan jemaat yang besar takjub ketika mendengar dia. Dan mereka berkata, dari mana diperolehnya semuanya itu? Hikmat apa pulakah yang diberikan kepadanya? Dan mujizat-mujizat yang demikian bagaimanakah dapat diadakan oleh tangannya? Ayat 3. Bukankah ia ini anak tukang kayu, anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon? Dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama kita? Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Terus ayat yang keempat. Maka Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya dan di rumahnya. Ayat 5. Ia tidak dapat mengadakan satu mujizat pun di sana, kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya atas mereka. Ayat 6a sama-sama kita baca ayat 2, 3. Ia merasa heran atas ketidakpercayaan mereka. Saya baca 53, 54 saudara, 56 sama-sama. Begini 53 tentang orang-orang di Genesaret. Setibanya di seberang, Yesus dan murid-muridnya mendarat di Genesaret dan berlabuh di situ. 54 saudara, teruskan. Ketika mereka keluar dari perahu, orang segera mengenal Yesus. Ayat 55, maka berlari-larilah mereka ke seluruh daerah itu dan mulai mengusung orang-orang sakit di atas tilamnya kepada Yesus di mana saja kabarnya ia berada. 56 sama-sama kita baca. 2 dan 3. Kemanapun ia pergi, ke desa-desa, ke kota-kota, atau ke kampung-kampung, orang meletakkan orang-orang sakit di pasar dan memohon kepadanya supaya mereka diperkenankan hanya menjamah jubahnya saja, dan semua orang yang menjamahnya menjadi sembuh. Sekali lagi saya mau mengingatkan tema firman Allah pada kesempatan pagi hari ini. Kita bicara tentang mengalami kuasa dan kemuliaan Tuhan. Saya pikir ini penting kita bahas, sesuatu yang serius dalam kekristenan kita. Karena harusnya begini kekristenan kita. Kristen yang benar, Kristen yang betul itu begini. Dia akan mengalami kuasa Tuhan dan dia akan mengalami yang namanya kemuliaan Tuhan dalam realita kehidupannya. Kenapa saya berkata seperti itu? Sebab saya ini sangat meyakini dan mempercayai bahwa perjalanan kekristenan kita itu harusnya perjalanan kehidupan kekristenan yang progresif. Harusnya perjalanan kekristenan kita itu perjalanan kehidupan kekristenan yang dinamis. Pertanyaannya adalah
bagaimana dengan kekristenan setiap kita, setiap saudara. Apakah benar, apakah betul bahwa perjalanan kehidupan kekristenan saudara itu progresif? Perjalanannya dinamis, atau kebalikannya begini, Pak Pendeta, saya jadi Kristen sudah lama loh Pak, udah 20 tahun, saya 15 tahun, saya 30 tahun Pak. Tetapi kehidupan kekristenan saya perjalanannya ya gitu-gitu aja. Masuknya apa gitu-gitu aja. Ya membosankan Pak. Perjalanan kehidupan kekristenan saya itu ya gitu-gitu aja Pak, stagnasi. Ya, perjalanan kekristenan saya itu statis Pak. Saya nggak ngalami kekristenan yang semakin berkembang, ngalami terobosan yang dinamis, yang progresif. Bolehkah saya pagi ini mengingatkan setiap saudara, kalau saya baca Alkitab, saya menemukan begini. Salah satu ayat dalam kitab Amsal, dalam perjanjian lama berkata begini, bahwa jalan orang benar, perjalanan orang percaya kepada dia, dikatakan seperti fajar yang kian lama kian terang sampai rembang tengah hari, sampai terang benderang, tetap di atas dan tidak turun kembali. Paulus katakan kepada jemaat di Korintus, harusnya perjalanan kehidupan kekristenan kita itu mengalami yang namanya begini, dibawa dari from glory to glory. Harusnya perjalanan kehidupan kekristenan kita mengalami begini, dari kemuliaan kepada kemuliaan yang lebih besar. Harusnya dinamis, harusnya progresif, harusnya kemuliaan yang kemarin itu berbeda loh dengan kemuliaan yang sekarang. Harusnya kemuliaan yang sekarang berbeda dengan kemuliaan besok. Dan harusnya begini, kemuliaan besok itu berbeda dengan kemuliaan Allah bekerja dalam hidup kita minggu depan. Progresif. Ya, harusnya kekristenan kita berbeda. Sebab itu yang Alkitab katakan, saudara ya. Mari kita belajar pagi hari ini lewat firman Allah. Lalu kenapa perjalanan kekristenan kita itu kok statis? Kok gitu-gitu aja ya pendeta? Kekristenan saya kok rasanya jenuh. Kekristenan saya dalam iman jalani hidup ini kok bosen rasanya. Ada apa? Pertanyaannya adalah, ada apa? Masalah apa dengan kekristenan kita? Kok gitu-gitu aja? Kristen yang tidak kemana-mana. Kristen yang jalan di tempat. Kristen kehidupan realitanya tidak mengalami namanya breakthrough. Saya tahu kekristenan begini akan membosankan ya, menjenuhkan ya. Karena kita tidak mengalami kuasa itu namanya. Kita tidak mengalami yang namanya lawatan kemuliaan Tuhan. Ada apa gitu loh. Saya berharap lewat pengajaran firman Allah ini firman pengajaran menjadi awasan buat kita. Jadi warning buat kita. Jadi pelajaran berharga buat kita. Evaluasi buat kita. Sebetulnya ada apa ya? Masalah apa dengan kekristenan kita? Kita akan sama-sama belajar. Seperti saya kasih bocoran di depan tadi. Bagaimana jalan masuknya. Bagaimana akses masuknya untuk setiap kita mengalami yang namanya kuasa Tuhan. Bagaimana akses masuknya kita diterobos oleh kemuliaan Tuhan. Sehingga benar-benar kita mengalami kehidupan yang from glory to glory. Dari kemuliaan dibawa oleh Tuhan sampai kepada kemuliaan yang lebih besar. Yang lebih besar. Selalu progresif. Meskipun kita berada di tahun yang sukar. Tahun pandemi gitu loh. Tahun-tahun krisis. Tapi percayakah saudara, Tuhan tetap pegang kendali. Tuhan tetap berkuasa atas kehidupan umatnya. Kuasa ini, kemuliaan ini yang harus kita alami. Nah, mari pagi ini saya ajak Bapak Ibu Saudara belajar dari dua kisah yang saya jadikan satu. Nah, kisah yang pertama, kisah tentang orang-orang Nazaret. Bandingkan dengan orang Genesaret. Jadi pada waktu itu Yesus begini ya, melayani di dua tempat. Yang pertama melayani di kota Nazaret, yang kedua melayani di kota Genesaret. Red sama-sama, tapi dua kota yang berbeda. Nazaret dan Genesaret. Melayani di dua tempat yang berbeda, tapi Alkitab tadi kita baca menceritakan hasilnya berbeda. Yang melayani sama, Yesus yang sama, dengar khotbahnya sama. Terima pribadi yang sama, hadir ada secara pribadi hadiratnya di kota mereka masing-masing.
Yesus yang sama, pribadi yang sama, dan ada catat punya kuasa yang sama. Tetapi kenapa ya kuasa yang dialami di Genesaret dan Nasaret itu berbeda? Apa yang membuat perbedaan yang ada? Nah, itu kita pelajari. Dengan cepat saudara ya. Yang membedakan apa sih? Alkitab katakan di Genesaret itu mujizatnya amat sangat limpah. Semua orang yang sakit, yang berbondong-bondong dibawa sama Yesus sembuh. Bahkan Yesus gak sempat tumpang tangan. Bahkan Yesus gak sempat mendoakan. Itu orang-orang yang berbondong-bondong datang. Yang hanya menjamah jubah Yesus langsung sembuh. Itu kemuliaan kuasa Tuhan luar biasa. Atmosfer hadirat Tuhan dahsyat bekerja di Genesaret. Lalu Alkitab katakan di Nasaret sedikit Tuhan bikin mujizat. Bahkan tadi sempat kita baca di ayat yang kelima. Coba munculkan dulu ayat yang kelima. Lihat ayat ini saudara ya. Ia tidak dapat mengadakan satu mujizat pun di sana di Nasaret kecuali ada sih mujizat, tapi mujizat ini menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya atas mereka. Tidak banyak mujizat, bahkan satu mujizat pun yang spektakuler. Tuhan tidak bikin di Nasaret. Ada apa dengan Nasaret? Masalahnya apa? Ini kan jadi pertanyaan kita. Kok orang itu ngalami mujizat yang besar, kok saya tidak? Ini kan pertanyaannya. Nasaret pasti bertanya-tanya, kenapa tidak ngalami ini? Ini kita mau belajar saudara ya. Anda gak bisa berkata begini, pendeta mungkin Tuhan pilih kasih. Tuhan lebih suka sama Genesaret. Anda salah menilai. Kalau memang seandainya Yesus pilih kasih, dia pasti lebih mengasihi Nasaret. Itu kalau kita katakan dia pilih kasih. Pasti Yesus lebih memilih Nasaret. Kenapa lebih pilih Nasaret? Ingat, Yesus dibesarkan di Nasaret. Yesus tinggalnya berdomisilinya di Nasaret. Di Nasaretlah Yesus dibesarkan sebagai seorang anak tukang kayu. Saya pernah ajarkan sama saudara dalam ayat ini dalam angle yang berbeda. Harusnya Nasaret lebih mengalami privilege, benefit, keuntungan dibandingkan Genesaret. Tapi heran, justru di Nasaret Tuhan gak bikin satu mujizat pun yang besar. Hanya sedikit mujizat yang dia buat. Masalahnya di mana? Genesaret kok luar biasa. Saya akan tunjukkan beberapa penyebab. Apa sebabnya mujizat tidak dialami. Ya mari kita sama-sama bandingkan. Antara Nasaret dengan Genesaret. Ada apa Nasaret gak ngalami? Coba kita lihat dulu ayat yang kedua. Ayat 2. Saya tuntun saudara dari ayat ke ayat saudara. Ayat 2 dikatakan begini. Boleh sama-sama dibaca ya. 2 dan 3. Pada hari Sabat ia mulai mengajar di rumah. Dan jemaat yang besar takjub ketika mendengar dia. Dan mereka berkata, dari mana diperolehnya semuanya itu? Hikmat apa pulakah yang diberikan kepadanya? Dan mujizat-mujizat yang demikian bagaimanakah dapat diadakan oleh tangannya? Apa sih yang saya mau sampaikan sama saudara? Lihat orang Nasaret itu mempertanyakan, meragukan sumber kuasa Yesus. Ketika Yesus khotbah mengajar firman Allah, mereka takjub, mereka kagum. Wih, hebat pengajarannya. Luar biasa firman yang disampaikan. Tetapi tiba-tiba mereka meragukan. Mereka berkata begini, dari mana diperolehnya hikmat itu? Dari mana mujizat-mujizat itu dia adakan? Kok bisa tangannya bikin mujizat? Dari mana sumber kuasa? Lihat yang pertama. Ini penyebab yang pertama. Ini pemicu yang pertama yang membuat jemaat atau orang-orang yang ada di Nasaret tidak mengalami mujizat. Tidak mengalami namanya kemuliaan Tuhan terjadi dalam hidup mereka. Apa sebabnya? Ternyata mereka meragukan sumber kuasanya Tuhan. Dari mana diperolehnya kuasa itu? Loh, hikmatnya dari mana? Meragukan. Sementara nanti kalau kita lihat ya, nanti kita pun baca ya. Orang-orang Genesaret, wah itu sama sekali gak ragu, antusias sama Tuhan. Mengenal dia sebagai Mesias. Coba kita turun ayat yang ketiga. Lihat bagaimana keadaannya.
tanah hatinya orang-orang Nazaret. Ayat yang ketiga sama-sama kita baca, 2, 3. Bukankah ia ini tukang kayu, anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas dan Simon? Dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama kita? Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Nah ini dia. Kita makin ketemu, makin jelas terang benderang sikap hati mereka, respon mereka. Tahukah saudara, kenapa kehidupan perjalanan kekristenan kita kok tidak progresif? Kok gitu-gitu aja, kok menjenuhkan ya Pak kekristenan saya, kok membosankan ya Pak, saya doa kok gak ada jawaban, minta tolong kok gak ditolong. Kok sepertinya mujizat jauh panggang daripada api, orang lain ditolong kok saya tidak. Ada apa ya? Jangan-jangan ini respon Anda dengan Tuhan, respon sikap hati. Ingat, Yesus pernah ajarkan 4 jenis tanah hati. Hati yang pertama, hati yang keras pinggir jalan. Hati yang kedua, tanah hati yang berbatu-batu. Tanah hati yang ketiga yang semak duri. Yang keempat bagaimana? Yang keempat adalah jenis tanah hati yang baik. Yang berbuah, ada hasilnya 30, 60, 100 kali lipat. Anda perhatikan, tanah hati yang baik saja, lihat hasilnya pun berbeda. Yang baik saja hasilnya berbeda loh saudara. Apalagi yang tidak baik. Dan kita lihat yang membedakan orang Genesaret dan Nasaret. Yang satu limpah dengan kuasa mujizat. Dahsyat Tuhan bekerja. Ya, pegang ujung jumbainya saja sembuh. Yang satu di Nasaret gak ngalami kuasa, gak ngalami kemuliaan. Respon sikap hati mereka. Yang pertama, hati mereka bagaimana? Meragukan Tuhan. Dari mana dia beroleh kuasa? Gak percaya. Yang ketiga, yang kedua, kita lihat di sini. Mereka itu berkata, ini kan anak tukang kayu. Mereka memandang Yesus, menilai Yesus secara kemanusiaan. Yang mereka lebih percaya ini anak tukang kayu, anaknya Bapak Yusuf, rumahnya sudah reot, rumahnya sudah jelek. Ini kan anaknya Ibu Maria. Lah saudara perempuannya bersama kita, saudara lakinya teman-teman kita tahu kecilnya Yesus. Mereka lebih menilai, memandang Yesus secara kemanusiaannya, anak tukang kayu. Respon hati yang buruk. Akibatnya apa? Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Kecewa. Begitu tahu kenal, oh anak tukang kayu, kecewa. Bagaimana ngalami mujizat coba? Kalau sedikit-sedikit kecewa. Belum ditolong kecewa. Orang kecewa, mereka kecewa dan menolak dia. Kalau sudah mulai ada kecewa, itu pasti ujungnya menolak Yesus. Kalau sudah mulai kecewa, pasti menolak mujizat. Coba bagaimana ada terima kuasa. Coba bagaimana ada terima kemuliaan yang besar. Menolak dengan cara kecewa. Coba kita lihat ayat yang keempat. Supaya waktunya selesai, kita bandingkan dengan Genesaret. Kalau kita lihat di sini, coba ayat keempat sama-sama kita baca saudara, 2, 3. Maka Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya dan di rumahnya. Tahukah Anda, ini seperti teriakan hatinya Yesus. Udah sebel Tuhan sama orang Nasaret. Sampai kalau boleh berteriak, dia berteriak, orang Nasaret, aku ini di mana-mana dihormati. Cuman di sini loh tempat aku dibesarkan. Di Nasaret aku gak dapat hormat. Di mana-mana aku dihormati, tapi di Nasaret aku gak dihormati. Gak ada rasa hormat. Itu yang terjadi pada orang-orang saya. Gak ada rasa hormat. Makanya tadi kita baca di ayat yang kelima, atau saya baca ulang sekali lagi. Kita temukan ya, sikap hati, respon hati yang buruk pada hatinya. Respon yang gak betul sama Tuhan. Hasilnya ini, ia tidak dapat mengadakan satu mujizat pun ya di sana di Nasaret, kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya atas mereka. Tuhan gak bikin banyak mujizat, bahkan mujizat satu pun besar Tuhan gak bikin. Kenapa? Hatinya buruk. Meragukan kebesaran kuasa Tuhan,
memandang Yesus secara kemanusiaannya. Bahkan ketika mereka tahu, cuman anak tukang kayu, kecewa sama Tuhan. Anda jangan coba-coba kecewa sama Tuhan. Emangnya siapa kita? Kita cuma ciptaan, Dia pencipta kita. Kita suka main kecewa. Doa belum dijawab, kita nggak sabar, sudah kecewa. Mengalami masalah, rasanya kita belum bisa terima. Saya udah setia kok ngalami masalah. Kecewa pula kita sama Tuhan. Orang kecewa itu sama dengan menolak Dia yang punya kuasa. Orang kecewa itu menolak mujizat. Dengan kecewanya hati kita yang jelek ini, itu menolak kemuliaan Tuhan datang dalam hidup kita kalau Anda tahu. Jadi Anda kalau tanya, bagaimana sih pendeta menolak kuasa daripada Tuhan, menolak mujizat, menolak berkat? Kita sendiri tanpa sadar suka menolak berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita, kita yang tolak. Dengan cara bagaimana kita menolak berkat? Anda mulai kecewa sama Tuhan. Anda mulai gak percaya sama Dia. Anda mulai meragukan kebesaran kuasa Tuhan. Itu menolak berkat loh. Yang menolak bukan siapa-siapa. Yang membuat kita tidak mengalami kuasa bukan orang lain, kita sendiri. Mari dengan cepat kita bandingkan ayat 53 saudara. Lihat ayat 54. Ya, saya baca 53 dulu deh. Setibanya di seberang Yesus dan murid-muridnya mendarat di Genesaret dan berlabuh di situ. 54. Ketika mereka keluar dari perahu, orang segera mengenal Yesus. Saudara lihat, orang Nazaret dikatakan segera langsung mengenal Yesus. Langsung tahu itu Kristus. Langsung tahu itu Mesias. Sikap hati, respon hati dari orang-orang di Genesaret. Begitu Yesus keluar dari perahu, Alkitab katakan mereka langsung mengenal Yesus. Mengenal Dia Kristus, mengenal Dia sebagai Mesias. Bandingkanlah dengan orang Nazaret. Mengenal Dia secara kemanusiaan. Oh, ini anak tukang kayu. Coba lihat ayat 55. Ayat 55 saya baca. Maka berlari-larilah mereka ke seluruh daerah itu. Perhatikan, dan mulai mengusung orang-orang sakit di atas tilamnya kepada Yesus di mana saja kabarnya ia berada. Ini saya sebut orang Genesaret itu antusias sikap hatinya. Begitu Yesus datang, oh itu Kristus, oh itu Mesias, kenal dengan benar siapa Yesus. Langsung Alkitab katakan mereka berlari-lari ke seluruh daerah mereka. Ngapain? Datang sama orang, bawa orang sakit diusung, dibawa di depan Yesus. Maksudnya apa? Antusias, semangat datang sama Tuhan. Saya mau tanya, saudara antusias gak datang sama Tuhan pagi ini? Semangat tidak datang sama Tuhan. Bandingkan dengan orang Nazaret. Ayat 2, ayat 3. Gabung jadi satu. Mereka tuh dingin loh. Ketika mereka mendengar khotbah Yesus, oh bagus ya khotbahnya. Dari mana sumber kuasanya? Lalu cuek. Bahkan dikatakan anak tukang kayu. Kecewa menolak Dia. Menunjukkan sikap hati yang sangat dingin. Penyambutannya dingin. Cara memandang Tuhan dingin. Dingin saudara ya. Saya berharap pagi ini sikap hati kita ketika datang kepada Tuhan. Sikap hati kita ketika kita menyembah Tuhan. Gak ada yang dingin ya. Tahu dingin. Misalnya yang memimpin pujian berkata. Tadi memimpin pujian kebetulan saya kan saudara ya. Kita berkata, mari jemaat angkat tangan kita. Ada tetap aja gini. Itu dingin loh saudara ya. Itu dingin Pak. Ya. Saya ajak saudara, mari angkat tangan sambut hadiratnya. Ada tetap saja santai. Itu dingin loh. Itu namanya Anda tidak antusias. Itu namanya Anda gak semangat sikap hatinya menyambut Tuhan. Saya berdoa, saya berharap setiap kita ibadah doa pagi datang kepada Tuhan. Menyembah Tuhan, berdoa, naikkan sembah syukur pengagungan bagi Tuhan. Oh antusias, semangat kita datang pada Tuhan. Bukan dingin. Dingin itu membuat kita gak terima apa-apa. Ini pertanyaannya, kenapa saya gak terima kuasa? Sikap hatimu dingin Bapak Ibu Saudara. Datanglah pada Tuhan antusias. Ketika berdoa antusias. Ketika menyembah Tuhan antusias. Ini pemicu kemuliaan kuasa turun sama kita. Lihat ayat 56. Sama-sama kita membaca ayat ini. Lihat ayat 56 dikatakan apa di sini? 2, 3.
kemanapun ia pergi, ke desa-desa, ke kota-kota, atau ke kampung-kampung, orang meletakkan orang-orang sakit di pasar dan memohon kepadanya supaya mereka diperkenankan hanya menjamah jumbai jubahnya saja, dan semua orang yang menjamahnya menjadi sembuh. Mereka itu dikatakan gini, memohon kepadanya. Ada kata itu, menarik. Disertakan kalimat ini, bukan kebetulan. Ini menunjukkan sikap hatinya orang-orang Genesaret, bagaimana hati mereka sama Yesus. Mereka memohon kepada Yesus supaya mereka diperkenankan hanya menjamah jumbai jubahnya. Memohon, Yesus, Tuhan, izinkan ya aku jamah jubahmu. Karena begitu banyak orang gak sempat tumpang tangan, gak sempat didoakan. Waduh, gak ada kesempatan doa, tapi mereka percaya dalam hati. Perkenankan ya untuk jamah jubahmu, memohon. Anda tahu sikap hormatnya sama Yesus luar biasa. Antusiasnya luar biasa, sikap hormatnya luar biasa. Bandingkan dengan orang Nazaret. Sampai Yesus teriak di hati berkata, aku di mana-mana dihormati. Di sini di tempat aku dibesarkan, aku tidak dihormati. Tidak ada rasa hormat. Padahal rasa hormat itu pemicu kemuliaan Allah melawat kita. Kita akan mengalami kemuliaan yang lebih besar yang baru tiap hari. Kalau ada rasa hormat, itu ada pada orang Genesaret. Kita sudah bikin perbandingan. Oh, kita langsung ngerti. Gara-gara ini ya, sikap hati, respon hati yang tidak baik, yang dingin ada pada orang Nazaret, antusias pada Genesaret. Saya tunjukkan satu ayat 6a. Markus 6 ayat 6a. Mari kita lihat Markus 6 ayat 6a. Nah, ini dia. Mari kita lihat saudara ya. Ini pintu masuknya, ini akses masuknya, kuasa kemuliaan terjadi. Kenapa nggak terjadi? Ya ini penyebabnya. Sama-sama kita baca 6a, 2, 3. Ia merasa heran atas ketidakpercayaan mereka. Kenapa orang Nazaret tidak ngalami kuasa? Tidak satu mujizat besar pun Tuhan buat di Nazaret. Kenapa? Mereka tidak percaya kepada kuasa Tuhan. Ketidakpercayaan kita membuat kita nggak ngalami kuasa dan kemuliaannya. Ketidakpercayaan. Kepercayaan kita kepada Tuhan membuat kuasa bergerak melawat kita. Jadi kalau mau ditolong sama Tuhan, kuncinya satu. Pemicu triggernya satu. Percaya kepada kebesaran Tuhan. Percaya bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dan bagi kita yang percaya kepada Dia juga tidak ada yang mustahil. Kepercayaan kita inilah yang menjadi akses masuk, pintu masuknya kuasa Tuhan. Dan kemuliaan Tuhan menerobos terjadi dalam hidup kita. Tadi kita baca jemaat Genesaret percaya kan, orang-orang Genesaret. Perkenankan asal kami jamah ujung jubahmu, kami percaya sembuh. Mereka jamah sembuh. Sama dengan perempuan yang pendarahan 12 tahun. Mengendap-endap dari belakang. Lalu dia percaya berkata dalam hatinya, asal ku jamah ujung jumbai jubahnya Yesus, aku pasti sembuh. Dia mengendap-endap dari belakang. Dia jamah itu ujung jubahnya Yesus, langsung sembuh. Yesus bertanya sama murid-muridnya, sama-sama orang, siapa yang menjamah aku? Mungkin murid berkata begini, ada banyak orang, kenapa kau bertanya begitu? Semua orang menjamah jubahmu, semua orang. Karena orang tahu itu, jamah jubahnya sembuh. Oh tidak, aku merasa ada kuasa, ada tenaga yang keluar dari tubuhku. Dan tenaga itu langsung menyembuhkan orang itu. Siapa yang menjamah aku? Perempuan itu dengan takut berkata, aku Tuhan, aku yang menjamah engkau. Yesus gak marah. Yesus berkata begini, anakku, imanmu yang menyembuhkan engkau. Percayaku yang menyembuhkan engkau. Langsung sembuh. Pergilah dengan selamat. Imanmu, percayamu yang menyembuhkan engkau. Percaya. Saya boleh tanya sama saudara ya dengan waktu sempit yang ada. Bandingkan saudara ya, kira-kira kalau ini ada banyak pendeta di sini ya, di channel YouTube KSBD Philadelphia maupun di akun Facebook saya, ada banyak beberapa pendeta. Saya mau sharing sama pendeta-pendeta sekarang. Menurut kita teman-teman pendeta juga ada jemaat, sebagai jemaat Tuhan juga pasti bisa melihat. Kalau kita para pendeta ya, pelayanan Bapak Ibu pendeta, kalau kita pelayanan di kota sama pelayanan di desa-desa yang masuk hutan, ya, masuk di kampung yang jauh dari kota gitu ya.
Kalau kita doakan itu di gereja itu, misalnya kita pelayani di kampung pelosok, menurut Anda Bapak Ibu Pendeta, seringkali doa itu dahsyat luar biasa, terjadi banyak kesembuhan, Allah melawat dengan kemuliaannya. Bapak Ibu Pendeta saya mau tanya, lebih banyak di gereja kota apa di desa? Saya tanya. Saya yakin jawaban kita sama. Pak Yohanes, kayaknya pengalaman kita sama. Kita kalau mendoakan dan lawatan yang luar biasa itu di kampung, di desa. Kenapa begitu? Jujur, kalau misalnya ada orang sakit di desa itu jauh dari dokter. Mungkin ada puskesmas, tapi duit gak punya. Itu masalah kan? Di desa itu lebih percayanya kuat kepada Tuhan. Karena orang kota berpikir, kalau saya sakit saya punya duit, saya sakit ada dokter spesialis kok. Anda bisa tanya, dokter spesialis jantung itu siapa terkenal? Di kota gampang didapatkan. Di kampung-kampung transmigrasi di pelosok, selain gak ada duit, susah cari. Mereka percaya betul kepada Tuhan. Lihatlah KKR besar, mungkin skala internasional ya. Hamba-hamba Tuhan besar, Anda perhatikan. KKR di sebuah gedung yang besar di Singapura atau di mana, bandingkan dengan KKR di Afrika. Bandingkan KKR di Nigeria. Seringkali di Nigeria, di Afrika gak ada duit. Dokter adanya di kota sana jauh. Makanya ketika di Nigeria, di Afrika sakit, mereka percayanya ketika hamba Tuhan, percayakah Yesus menyembuhkan kau? Oh bangkit percayanya. Kayak api kena bensin langsung menyala. Percaya langsung sembuh. Anda pernah nggak lihat satu YouTube? Siapa itu ya pendetanya? Reinhard Bonnke atau siapa itu ya? Ada seorang yang gemuk, ini nggak masuk akal sebetulnya. Tapi saya kembalikan kepada kepercayaan saudara. Ada seorang yang di panggung state begitu ya. 110 kilo beratnya. Dalam doa itu didoakan sama hamba Tuhan. Kalau nggak salah Reverend Reinhard Bonnke, didoakan instan terjadi mujizat. Instan di panggung. Dari gemuk saya seumur-umur lihat mujizat. Kanker sembuh, jantung sembuh, orang lumpuh jalan sering kita lihat. Ini saya lihat sampai geleng-geleng kepala sambil tertawa. Orang gemuk langsung kurus di panggung. 110 kilo turun jadi 100 kilo, 90 kilo, 80 kilo. Mungkin turun lagi 80 kiloan. Langsung loh. Kok bisa ya? Percayanya dia. Dan hari-hari ini kalau Anda mau tahu, saya buka sama saudara. Mujizat yang dahsyat orang mati dibangkitkan itu sering terjadi. Itu Nigeria. Ada banyak hamba-hamba Tuhan sedang Tuhan pakai di Nigeria. Bahkan gereja terbesar di dunia, kita nggak ngomong Cina. 8 juta jemaat Adeboye salah satunya, itu di Nigeria. Anda lihat saudara ya, semuanya dari Nigeria. Itu orang mati dibangkitkan sering terjadi Nigeria. Mujizat sedang bekerja. Itu apa sih? Ya masuk pedalaman, lihat percayanya sama Tuhan. Jadi yang membuat pintu masuk mujizat terjadi adalah percaya. Hari ini kalau Anda percaya, di rumah-rumahmu kuasanya, kemuliaannya akan melawat saudara. Ada satu lagi saya mau buka, lihat Yesaya pasal 44 ayat ketiga. Kepanjangan saudara ya, saya hanya baca saja kali ya. Saya baca dengan cepat. Sebab aku akan mencurahkan air ke atas tanah yang haus. Ini hati yang haus ya. Dan hujan lebat ke atas tempat yang kering. Aku akan mencurahkan rohku ke atas keturunanmu dan berkatku ke atas anak cucumu. Yang kedua, pintu masuk kuasa kemuliaan mujizat itu adalah hati yang haus akan dia. Seperti tanah kering, kena air, haus saudara ya. Lihat kisah Elia sama Elisa. Elia itu punya murid 50 yang lain. Tapi yang double porsi ngalami kuasa Elia itu cuma Elisa. Kenapa? Orang Jawa bilang dia ngintil. Ngendel terus, yang 50 dari jauh, dada Om Elia, dada Elisa tidak, dia terus ngintil karena haus akan kuasa. Sampai Elia tanya, apa sih yang kamu pengen? Aku pengen pengurapan double porsi kayak engkau, lebih dari engkau. Yang kau minta sukar, tapi kalau kamu bisa melihat aku ngalami mujizat, diangkat hidup-hidup kereta berapi, apa yang kamu minta, kamu terima. Terjadi saudara ya. Singkat kata, dia naik ke sorga dengan kereta berapi, jubah Elia jatuh diterima. Elisa jalan lewat sungai Yordan, dipukul sungai Yordan, terbelah. 50 nabi berkata, wah rohnya Elia turun sama Elisa. Rohnya Elia itu bukan berarti rohnya Elia pindah sama Elisa. Roh Allah yang pernah pakai Elisa, itu roh Allah sama pakai yang namanya Elisa. Yang pernah pakai Elia, Tuhan pakai Elisa, roh yang sama. Saya percaya Roh Kudus yang sama yang pernah bekerja dalam hidup orang percaya termasuk dalam hidup saya. Itu pagi ini bekerja dalam hidup saudara. Miliki hati yang percaya, hati haus akan dia.
maka kuasa kemuliaan bekerja dalam hidup kita.